bahasa Latin ada pepatah Spiritus Sanctus Spirat ubi full. Artinya Roh Kudus itu bergerak, berhembus kemana dia mau. Jadi tidak bisa direkayasa. Suatu ketika ada Romo yang ingin merekayasa datangnya Roh Kudus. Pada hari raya Pentakosta, dia bilang sama kosternya, kamu siapkan burung merpati 2. Nanti ketika saya berkhotbah dan berbicara dalam khotbah, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Kamu lepas burung merpati itu supaya umat takjub dan tepuk tangan Roh Kudus turun di gereja kita. Kata Romo itu. Wah, udah siap-siap nih. Kosternya siapin burung merpati, Romonya juga sudah siapin khotbah. Ketika si Romo berkhotbah, hari ini Roh Kudus turun di gereja kita dalam rupa burung merpati. Ditunggu burung yang gak datang-datang. Sekali lagi dia ulang, mari kita datangkan Roh Kudus turun ke tempat ini dalam rupa burung merpati. Roh Kudusnya juga burung merpatinya gak terbang-terbang. Setelah misa, Romonya emosi kan, dramanya gagal. Dia emosi, dia panggil kosternya. Kamu kemana? Kok tadi ketika aku khotbah engkau tidak menerbangkan burung merpati? Kata koster dengan wajah ketakutan, Romo, burung merpatinya dimakan kucing. Jadi Roh Kudus itu datangnya gak bisa direkayasa. Ada seorang Katolik baru pulang ikut retret pencurahan Roh Kudus. Lalu pulang retret ditanya sama suaminya. Ini seorang istri yang ikut retret pencurahan Roh Kudus. Gimana retretnya? Wah, teman-temanku banyak yang dapat bahasa roh katanya. Terus ditanya, kamu dapat gak bahasa roh? Wah, saya nggak dapet tuh bahasa roh. Terus anaknya nyeletuk, ya udah mama kursus saja bahasa roh, siapa tahu bisa bahasa roh. Saudara-saudari, kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, apa yang dikatakan Romo Nofrin itu tepat ya. Bahasa roh itu bukan bahasa yang tidak dapat dimengerti. Justru bahasa roh itu ketika para rasul mendapatkan Roh Kudus, justru para rasul itu bisa bahasa yang bisa dimengerti oleh audiensnya. Dari bangsa mana, bangsa mana, bangsa mana, suku mana, suku mana. Itu justru para rasul ini bisa berbahasa Anda semua. Dan itulah ciri-cirinya kita dapat bahasa roh. Bukan malah bahasa yang tidak bisa kita mengerti. Kadangkala banyak umat minder, Romo saya udah ikut novena Roh Kudus, udah ikut retret pencurahan roh, tapi kok nggak bisa dapat bahasa roh? Bahasa roh yang mana? Itu loh Romo yang oh yang kayak gitu. Saya juga nggak bisa, saya bilang. Dosen teologi saya, dosen kitab suci yang sangat terkenal, ya. Tapi ini angkatan saya ke atas ya, Romo Tom Yakob. Mungkin Romo Nofrin nggak pernah dapat dosen Romo Tom Yakob, seorang Yesuit yang luar biasa di Jogja, ngajar teologi luar biasa hebat, kitab suci luar biasa hebat. Dia bilang bahasa roh itu adalah bahasa komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Lalu dia memberikan perumpamaan, mirip kayak, karena mungkin kita kuliahnya di Jogja, dia kasih contoh gaya orang Jawa ya. Mirip seorang ibu menggendong bayi yang lagi rewel, lagi nangis. Lalu ibu itu bernyanyi dengan bahasa dia. Gak ada yang tahu artinya talelaledung misalnya itu ya. Tapi kok bayinya nyenyak, tidur, anteng, damai, tentrem. Maka di situ ada komunikasi antara bayi itu dengan mamanya. Jadi bahasa roh
jangan diartikan semata-mata sebagai bahasa yang ajaib sedemikian rupa sehingga seakan-akan cuma kita bisa. Sedangkan orang lain yang gak bisa, wah berarti kau punya dosa nih sampai gak dapat bahasa roh. Mungkin kalau disurvei dari 40-an lebih uskup yang ada di Indonesia, coba disurvei siapa uskup-uskup yang bisa bahasa roh. Kalau kita tes Paus Leo XIV bisa bahasa roh apa enggak, saya juga enggak yakin itu. Ya, maka tolong jangan kerdilkan Roh Kudus dengan seakan-akan bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Tapi kalau Anda pengen bisa bahasa roh seperti itu, saya bisa ajarin. Kalau yang lain pakai bahasa roh seperti itu, Anda juga tidak mau kalah ya, jangan minder. Berdoalah Salam Maria dengan kecepatan sangat tinggi. Coba Anda coba. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hati itu hangat loh ketika Anda berdoa Salam Maria dengan kecepatan tinggi, ini keangkatnya hati nih. Nah, itu kita doa yang bisa kita mengerti ya. Ada kritik terhadap gereja Katolik. Katanya gereja Katolik kurang berdevosi kepada Roh Kudus. Ya. Seakan-akan yang berdevosi pada Roh Kudus itu gereja denominasi tertentu. Ya. Katanya kurang semangat, spirit itu kan semangat. Jadi kadangkala gereja Katolik itu nyanyinya kurang semangat. Maka lagu-lagu tentang Roh Kudusnya agak lemes-lemes dikit tuh. Datanglah ya Roh Pencipta, gitu kan? Atau utuslah rohmu ya Tuhan. Sedangkan mungkin di denominasi lain lagunya Roh Kudus tercurah di tempat ini, bisa begitu ya. Atau banyaklah lagu tentang Roh Kudus ya yang bisa dinyanyikan. Tetapi saya kira mungkin baik kita dengarkan juga catatan ini bahwa kita devosi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jangan lupa ini. Karena ini yang menyertai kita, menyertai perjuangan hidup kita dan menguatkan kita melewati hari-hari hidup kita yang tidak menentu ini. Dan kita percaya bahwa kekuatan Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita semua sejak kita dibaptis, apalagi kalau sudah menerima sakramen Krisma, itu juga pasti ada sakramen penguatan, Roh Kudus dicurahkan, kan Bapak Uskup menepuk pundak kita, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Tapi kalau zaman dulu uskupnya itu gampar kita. Dulu kita takut uskupnya Leo Sukoto zaman dulu ya. Takutnya kan uskupnya agak galak tuh, uskup Leo Sukoto. Takutnya digamparnya agak kenceng, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Pak, damai Kristus, nah, baru digituin. Tapi itu tanda kita diberikan kekuatan. Ya, maka mari kita bersyukur hari ini kita merayakan Pentakosta, Roh Kudus sudah ada dalam hati kita dan kita diberi kekuatan dalam mengarungi kehidupan kita dengan kekuatan ilahi itu.